Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tugas 1.1.6 demonstrasi kontekstual implementasi di sekolah berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Jipin Jailani. Saya CGP Angkatan 9 dari SDM Tarumanegara 3, Kecamatan Cijelis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Terdapat 4 poin utama filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, di mana pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dan untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka salah satu kunci utama untuk mewujudkannya yaitu melalui pendidikan. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih, wadah bertumbuh kembangnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat dituliskan atau diwariskan. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kedua berkaitan dengan dasar-dasar pendidikan, yaitu menuntut. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Selama proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Hal ini selaras dengan semboyan Ki Hajar Dewantara dengan trilogi pendidikan. Ingarso Sung Tulodo, guru bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Ing Madya Mangun Karso, guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Dan Tuturi Handayani, guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang ketiga yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya, pendidikan yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau potensi anak. Selain itu juga mengikuti perkembangan zaman. Pendidik harus mampu memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak pada zamannya dengan memperhatikan potensi dirinya. Salah satunya dengan menerapkan pendidikan abad ke-21 sesuai konteks lokal budaya di sekolah, seperti budaya gotong royong. Gotong royong akan memberikan pengalaman belajar siswa dalam menumbuhkan karakter nilai-nilai sosial, peduli terhadap sesama dan lingkungan, di mana budaya gotong royong dapat membawa siswa untuk dapat diterima sebagai anggota masyarakat. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang keempat yaitu tentang budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan sebuah perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Proses pendidikan Ki Hajar Dewantara di sini menekankan 3 hal utama, yaitu melatih panca indera, kehalusan budi pekerti, dan kecerdasan. Menurut beliau, pendidikan harus seimbang antara cipta, rasa, dan karsa. Pengembangan karakter atau budi pekerti tidak dapat tercipta begitu saja. Harus melalui pembiasaan-pembiasaan, baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Sebagai implementasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di sekolah, pembelajaran yang berpihak pada murid salah satu cara yang akan saya lakukan, yaitu memberikan kebebasan kepada murid dalam menentukan gaya belajarnya, membangun diri sendiri pengetahuannya, dan secara aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran, sehingga murid memahami makna merdeka belajar seutuhnya.
Saya akan berusaha menghambakan diri pada murid. Artinya, melayani setiap kebutuhan belajar murid dengan suci hati dan ikhlas agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian langkah berikutnya ialah melakukan evaluasi dan refleksi sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan dan pengajaran. Hal ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari pembelajaran yang dilakukan. Kegiatan refleksi harus saya lakukan untuk setiap metode pembelajaran yang diberikan. Apakah telah sesuai dengan kebutuhan murid atau belum? Selanjutnya, saya juga akan melaksanakan pembiasaan positif guna menciptakan budi pekerti murid yang baik. Pembiasaan baik yang dilakukan antara lain mengawali dan mengakhiri aktivitas pembelajar dengan berdoa, menanyakan kabar, dan mendoakan hal yang baik untuk murid. Selalu memberikan apresiasi setiap proses belajar murid, selalu memberikan kata-kata positif satu sama lain, memberikan teladan sikap, berani mengucapkan maaf ketika melakukan kesalahan, dan terima kasih untuk bantuan atau pujian. Refleksi diri saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara diharapkan dapat mendukung terwujudnya visi sekolah, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman takwa, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif. Melalui implementasi pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara akan dapat menciptakan budaya pembelajaran yang positif sebagai karakter diri yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Menggali kreativitas dan inovasi guru dan murid dalam berproses baik bersama maupun secara individu dalam memunculkan jiwa kompetitif yang berani unggul mengembangkan segala potensi diri. Terima kasih. Mari bergerak, mari menggerakkan bersama. Salam TGP Angkatan 9 dari Provinsi Banten.